Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimun, ayyuhal mustami'un al-kiram. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhir ayah. وقال في آياته الأخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Alhamdulillah, tiada untayan kata yang terindah kecuali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya atas berbagai macam kenikmatan yang masih dapat kita rasakan sampai dengan malam hari ini. Wa min a'zamin ni'am, dan di antara nikmat yang besar harapan kita insyaallah selalu disabatkan, dikokohkan, ditetapkan di dalam hati kita semua, yakni nikmat iman serta Islam. Dengannya mudah-mudahan kita tergolong orang yang pandai merealisasikan rasa syukur dalam bentuk bil lisan, bil qalb wa bil jawarih, yakni merealisasikan rasa syukur kita dalam bentuk lisan, hati dan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Sehingga dengan kita mensyukuri nikmat yang kecil, insya-Allah akan datang nikmat yang lebih besar lagi. Tapi sebaliknya, jika kita mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal, ingatlah Allah telah menyatakan inna azabi lasyadid. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, salawat teriring salam kepada qudwah kita, yakni panutan bagi kita, uswah hasanah, contoh yang sangat baik dalam berbagai hal, baik itu dari tutur kata beliau maupun perbuatan beliau, yang patut menjadi contoh bagi kita dan kita ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti tanda cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jamaah yang kami muliakan, hadirin mukarramin yang kami hormati, tentunya segenap pengurus DKM Masjid Al-Manar, yakni diketuai oleh Bapak Ustadz Azhari Musa, dan juga seluruh stafnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami serta mahabbah ataupun kecintaan kami kepada mereka semuanya. Wabil khusus kepada para asatidz, yakni para dewan guru yang mengajar di masjid ini. Tentunya saya kira banyak Pak ya, guru-guru di sini yang Masya Allah berkompeten dalam bidangnya masing-masing, telah mengajarkan ilmunya kepada kita. Kita doakan guru-guru kita semua yang mengajar di tempat ini sehat wal afiyah,
Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya fid dunya wal akhirah, dan Allah berikan keberkahan dari sisa usia beliau. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga buat bapak-bapak semua yang hadir hari ini, semoga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga besar harapan kita, niat baik kita, tujuan baik kita, langkah kita, hayunan tangan kita tadi datang ke rumah Allah ini dalam rangkaian yakni li talabul ilm, untuk memperdalam, mempelajari, menuntut ilmu agama. Semoga Allah mudahkan pemahamannya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena berkaitan dengan waktu jamaah yang kami muliakan, waktu maghrib menjelang waktu isya ini nggak berasa tiba-tiba sudah masuk waktu isya nanti Pak ya. Jadi saya tidak panjang lebar, langsung saja insya Allah kita akan memulai kajian kita yang beberapa bulan lalu sudah kita mulai ya. Ini pertemuan ketiga atau keempat ya? Ketiga ya Pak ya. Pertemuan ketiga, alhamdulillah. Jadi di setiap bulan pekan kedua di hari Rabu malam Kamis, itu jadwal kami di sini mengisi yakni fikih Islam. Tadi sudah disampaikan di awal setelah salat maghrib berjamaah. Adapun pembahasan kita kemarin Pak berkaitan masih seputar bab wudu ya, atau secara umum bab thaharah, bab bersuci. Kita simpulkan dengan 3 bab yang kita bahas, yaitu babul wudu, kemudian al-ghusl, dan at-tayammum, yaitu bab wudu, mandi, serta bab tayammum sebagai pengganti dari kedua hal tersebut. Naam. Jadi kita sudah sampai mana? Kita sudah sampai pada pembahasan bulan yang lalu itu berkaitan tentang sifatul wudu, tata cara wudu. Bagaimana kita melihat dan mencontoh tentunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal sudah kita jelaskan, yaitu baik secara definisi wudu itu sendiri, secara etimologi maupun terminologi, yakni lughatan wal istilahan, berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, yang telah kita paparkan, kita jelaskan secara mendetail Pak ya. Beserta juga mungkin didapati adanya perselisihan di dalamnya atau khilaf, ya tentu memang itu fikih al-fahmu ya, yang para ulama, para imam kita itu mereka para mujtahid berijtihad. Ya tentu ada didapati perselisihan di dalamnya, dan alhamdulillah sudah kita jabarkan baik dari 4 mazhab arba'atul a'immah, yaitu ataupun selain dari yang 4. Karena hakikatnya mazhab itu bukan 4 saja Pak. Sudah kita jelaskan ya kemarin ya Pak ya. Lebih dari 4 sebenarnya. Ada Zahariyah, Ats-Tsauri dan seterusnya. Tapi yang umum itu adalah 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Adapun jamaah sekalian yang kami muliakan, terakhir itu kita membahas tentang fadail dan sifat wudu, keutamaan dari wudu dan tata cara berwudu. Ya, maka alhamdulillah kita tidak bisa untuk mengulang lagi Pak, karena berkaitan dengan waktu. Insya Allah lain waktu nanti kalau ada yang ingin mengulang kembali, bisa nanti kita akan diskusi kembali berkaitan tentang apa yang sudah kita bahas. Adapun kelanjutannya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sunnahnya, yakni sunnah dari wudu yang perlu untuk kita perhatikan. Kadang memang maaf Pak, sunnah ini sebagian kita menganggap remeh, menganggap enteng. Sunnah ini kan gitu ya Pak ya, sebagian, nggak semua. Tapi jangan diremehkan, jangan dianggap gampang ini Pak. Kenapa? Karena sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqu tarikuhu. Ya, orang yang mengerjakan dapat pahala, namun ditinggalkan tidak berdosa. Berbeda dengan wajib. Kita tahu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengerjakannya dapat pahala, ditinggalkan dia berdosa karena wajib, kan begitu Pak ya. Maka sunnah yaitu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan memang tidak berdosa. Tapi kita ketahui bersama jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sunnah Nabi kita Muhammad SAW adalah sunnah yang mulia,
yang tentunya beliau melakukan dan mengajarkan kepada kita dengan hal yang baik tentunya. Maka dalam hal ini sunnah wudu apa saja yang mungkin ini termaksud sering ditinggalkan, yaitu adalah as-siwak. Apa itu as-siwak? Bersiwak, Pak. Ya, ini walaupun mungkin sekarang kita dapati dengan teknologi yang canggih ataupun dengan alat-alat yang jauh lebih menurut kita lebih simple dan seterusnya, tapi justru siwak ini masih berlaku kesunahannya. Di mana ketika kita hendak berwudu, bahkan nanti dalam riwayat lain disebutkan ketika hendak setiap solat sebelum dia takbiratul ihram itu ada sunnah untuk dia bersiwak terlebih dahulu. Ya, sebagaimana siwak ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya dia merupakan fitrah, Pak. Merupakan sebuah fitrah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Atau dalam riwayat inda kulli shalah. Yaitu disebutkan kalau seandainya kata Nabi, siwak itu tidak memberatkan bagi umatku ketika setiap wudu, pasti aku perintahkan. Dan begitu juga ketika dalam riwayat lain kita sebutkan di dalam setiap waktu sholat, maka akan laula an asyqa la amartuhum, kalau seandainya tidak memberatkan saya akan perintahkan kepada mereka. Ya, namun ini menjadi sebuah sunnah di dalam wudu, yaitu sebelum kita memulai wudu itu untuk bersiwak terlebih dahulu. Ya, walaupun memang tadi sekali lagi ditinggalkan memang tidak berdosa, tapi jika dia mampu mengerjakannya, dia mau melakukan, dia mendapatkan pahala dari kesunahan yang dilakukan. Seperti itu, Pak, ya. Nah, as-siwak, kenapa? Dia merupakan sunnah al-fitrah, yaitu sebuah fitrah yang memang sering sudah ditinggalkan saat ini. Oleh karenanya kita ingatkan kembali bahwa memang ada sunnah sebelum berwudu itu untuk bersiwak. Bahkan dalam riwayat tadi kita sebutkan setiap mau mulai sholat kalau bisa silakan. Nah, kemudian yang kedua apa? Sunnah daripada wudu, yaitu at-tasmiyah. Bedanya at-tasmiyah dan al-basmalah atau basmalah itu, kalau at-tasmiyah cukup mengucapkan bismillah. Sementara basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika sebelum kita memulai, kita membaca saat mencuci tangan mengucapkan bismillah. Setelah apa tadi? Setelah siwak. Ya, setelah kita bersiwak jika dia mampu melakukannya. Ya, kemudian dia membaca tasmiyah. At-tasmiyatu fi dzatiha amrun hasanun masyru'un. Ini tasmiyah atau membaca bismillah itu adalah suatu perintah yang memang sangat baik dan disyariatkan. Ya, merupakan sebuah perintah yang baik dan dia disyariatkan. Ketika kapan? Ketika kita hendak memulai berwudu itu sendiri. Waqad warada fi tasmiyati 'inda al-wudu' ahadits dha'ifah. Walaupun memang didapati kata beliau adanya sebagian hadis-hadis yang maaf status periwayatannya dhaif. Apa itu? Lemah statusnya. Ya, tapi kita lihat di sini wa in sahhuha ba'dul ulama wa min dzalika haditsun wa la wudu'un wa liman lam yadhkur ismallahu alaihi. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkannya, mentashihkannya dari hadis tersebut yang disebutkan bahwa tidak ada wudu atau tidak sah atau tidak disebut wudu jika dia tidak memulainya dengan at-tasmiyah, yaitu tidak memulai dengan mengucapkan bismillah. Ya, walaupun memang tadi sekali lagi Pak, kembali ada yang mengatakan statusnya ini hadis ini dhaifah, yaitu lemah. Walaupun ada yang mentashihnya, mensahihkan hadis ini. Ya tentunya nanti kalau kita mau kembali bagaimana para ulama mentashihnya ini, kita harus kembali lagi kepada ya ini ilmu mustalahul hadis ya, dan ilmu rijalus sanad dan seterusnya. Ini cukup mendalam tentunya. Tapi yang pasti di sini at-tasmiyah ini memang merupakan sebuah kesunahan, Pak. Sebuah apa? Kesunahan. Ketika kita hendak memulai berwudu, maka dibacakan bismillah. Ya, dibacakan bismillah. Kemudian di antaranya juga adalah yang ke berapa berarti sekarang Pak? Tadi siwak yang pertama sunnahnya, yang kedua membaca tasmiyah, yang ketiga adalah ghuslul al-kaffain fi awwalihi, ya ini mencuci kedua telapak tangannya
ya ini 1 atau sampai dengan 3 kali yang kita ketahui bersama, sebagaimana dari hadisnya Utsman fi sifatil wudu'in nabi, sebagaimana dalam sifat wudu Nabi yang sebelumnya sudah kita bahas bulan yang lalu, bagaimana sifat cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai dia berniat kemudian sampai kemudian selesai mencuci kedua kakinya ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Bisa nanti kita murojaah kembali ya. Al-rabi'ah, yang keempat, al-madmadatu wal istinsya, yaitu dengan berkumur-kumur dan beristinsya. Istinsya itu sendiri, kalau al-madmadah berarti memasukkan air ke mulut. Istinsya memasukkan sedikit air ke hidung dengan dihirup secara pelan saja ya Pak ya. Kemudian dibuang. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW, balik fil istinsya illa an takuna sa'im. Ya, ketika ada orang berwudu, saat dia istinsya memasukkan sebagian airnya dihirup ke hidung, kemudian dibuang dengan tangan kiri, dibuang dengan tangan kiri. Illa antakumuna shaim, kecuali orang yang sedang berpuasa. Jadi jangan sampai berlebihan. Maka kata para ulama, min ghairi mubalaghatin, tanpa berlebih-lebihan. Ini posisinya kapan? Saat ketika dia itu dalam kondisi sedang berpuasa, air yang tadi disunnahkan itu dihirup, dimasukkan ke hidung, tidak berlebihan. Kenapa? Dikhawatirkan masuk lewat ngorokan tadi, ya. Karena apa? Dia sedang berpuasa. Tapi tetap kesunahannya berlaku walaupun dia sedang berpuasa. Min ghairi mubalaghatin, kita garis bawain, tanpa berlebih-lebihan. Termasuk kumur-kumur lagi puasa, jangan beralasan sunnah kumur-kumur sambil nelan dikit. Beralasan ya, saking keringnya itu tenggorokan saat berpuasa gitu. Jadi min ghairu mubalaghah, masuk tetap mulut, apakah batal? Tidak. Karena ada sebagian orang Pak, saking takutnya dia batal memasukkan air ketika kumur-kumur, dia ambil air basahin, luarin. Begini saja. Ya, padahal al-madmadatu wal istinsya min sunanil wudu, merupakan bagian dari sunnahnya wudu, maka diperintahkan untuk dikerjakan walaupun statusnya dari sunnah. Ya, al-madmadah wal istinsya. Dalam riwayat kemarin pernah kita singgung juga bagaimana apakah al-madmadah wal istinsya ini digabung jadi satu atau terpisah. Ya, dalam riwayat dalam kebiasaan kita mungkin sebagian besar itu terpisah Pak ya, mulut dulu baru hidung. Nah, dalam sebuah riwayat ada disebutkan kemarin kita bahas itu satu sekalian, diambil air, dihirup dimasukkan ke mulut, sisanya dimasukkan ke hidung dengan satu kali saja dilakukan seperti itu, kemudian dibuang. Nah, seperti ini ya jemaah yang kami muliakan. Al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsya' li ghairi sha'im, ya ini berlebih-lebihan, yaitu dalam al-madmadah wal istinsya' li ghairi sha'im, ya selain orang yang berpuasa. Berarti tadi kita katakan masukkan air kumur-kumur, ya taharrak, ya kemudian bahasanya dikumur-kumur kemudian dibuang. Begitu juga dengan hidung, agak sedikit dihirup, buang dengan tangan kiri. Nah, ini merupakan sunnah daripada wudu. Mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Ghuslul a'dha'i tsalasan, di antara sunnahnya ini menyuci atau membasuh bagian daripada anggota wudunya itu adalah 3 kali sunnahnya. Berapa Pak? 3 kali sunnahnya. Membasuh seluruh anggota wudu, mulai dari kemarin kita sebutkan juga termasuk rukun-rukunnya, membasuh wajah, ya, mencuci muka, kemudian mencuci kedua tangan ilal marafiq sampai kedua sikunya, kemudian wamsahu bi ru'usikum, bagian kepala pun sudah kita rinci kemarin, huruf ba-nya di situ ada perselisihan sehingga terjadilah ada kita lihat orang yang berwudu sebagian kepalanya saja, ada yang 1 kali sampai ke belakang balik lagi. Ini kenapa? Sebab huruf ba itu wamsahu bi ru'usikum. Ya, maka para ulama menyatakan tentang ba ini, ada yang mengatakan litabid, hanya sebagian. Ada yang mengatakan lil ilsaq, keseluruhan. Nah, ini dengan semua penjelasan yang mendetail pada bulan yang lalu sudah kita bahas. Jamaah yang kami muliakan. Kemudian mashur ra's yakunu maratan wahida, membasuh kepala 1 kali. Memang ini ada perselisihan kan? Kemarin kita katakan ada yang mengatakan ba tadi sebagian atau dianggap sah, ada yang mengatakan keseluruhan ini cukup satu kali, ya.
At-takhlilul lihyah, yaitu juga mencela-cela jenggot. Buat siapa, Pak? Laki-laki. Kalau ada, itu ya termasuk menyelah-nyelah bagian jenggotnya ketika dia menyuci wajahnya. Min madabati sya'ar, dari tumbuhnya rambut di ujung apa ini? Kening ya, Pak ya. Ujung kepala sini. Nah, sampai ke bawah dagunya. Ya, termasuk di bunga telinganya sini. Ya, kemudian itu di jenggotnya di sela-sela, at-takhlil. Sama ketika di awal kita mencuci tangan, itu mentakhlil ya jari-jarinya. Ini merupakan dari sunnah dalam wudu termasuk. Az-ziyadatu fil ghusl ala mahalil farad, yakni menambah atau mengulang bukan hanya satu kali, boleh sampai 3 kali di bagian anggota wudu yang wajib. Apa itu, Pak? Kemarin sudah kita bahas. Wajah, ya, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, ya, al-ka'bain ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Isbaghul wudu termasuk ini merupakan kesempurnaan yang diperintahkan untuk menyempurnakan wudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga kita tambahkan, Pak, memang ini bukan masuk dalam kategori sunnah, tapi termasuk mubazir dalam penggunaan air. Ya, ada orang wudu itu harusnya dia melihat bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan 1 mud air saja cukup itu untuk berwudu kan gitu. Tapi ada orang kadang buka keran segede-gedenya, Pak. Sebesar-besarnya. Wah, enggak bayar ini. Nanti DKM yang ngurusin. Ini mubazir juga penggunaan air ini. Ya, ini juga kita perlu perhatikan. Ada orang wudu kayak mandi, Pak. Ketika kepala ini mandi ini namanya. Padahal diperintahkannya sebagian atau keseluruhan tadi. Sekali basuh saja sudah cukup. Ya. Maka ada orang sampai siram kepalanya. Termasuk ada orang yang ketika mencuci kakinya justru dia tidak mengamalkan sunnah dengan mencela-celanya seperti ini. Ya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang lebih sampai mata kaki, sampai ke betis-betis disiramin semua. Ya, inilah sesuatu yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian yang kami muliakan. Kemudian di antaranya, Pak, al-iktisadu fil isti'malil ma'. Nah, ini tadi saya katakan, ya ini hendaknya dia menghemat, Pak. Menghemat dalam penggunaan air walaupun air banyak. Ya, jangan mubazir dalam penggunaan air ketika berwudu. Kenapa? Karena yaktasilu bis-sa'. Nabi itu kalau mandi 1 sa', tapi kalau wudu itu 1 mud. Kalau 1 sa' itu berarti 4 mud, Pak ya. 4 mud. Ya. Maka cukup berwudu. Mungkin bapak-bapak pernah ya, ketika safar atau ketika umroh atau ketika tidak mendapatkan air cuman sedikit, itu praktekkan cara wudunya Nabi SAW dengan 1 mud saja cukup. Ya, dia ngambil apa? Ya, ini pada anggota-anggota yang wajib itu satu kali. Ya, kalaupun dia mau 3 kali, kalau memang air yang banyak silahkan, tidak masalah. Nah, dalam hal ini memang diperintahkan untuk menghemat dalam penggunaan air. Wa yatawaddu bil mud, dan Nabi SAW berwudu itu dengan 1 mud saja. Sementara mandinya Nabi SAW itu 1 sa'. Ya, ini memang sebuah apa namanya, Pak ya, penghematan, tidak mubazir dalam penggunaan air. Apalagi kalau sampai ngucur enggak dimatikan, ya ini kan mubazir dalam penggunaan air. Setelah itu apa? Ad-du'a ba'dal faraq, yaitu kalau ada waktu luang, sunnahnya setelah wudu perbanyak doa. Di antara yang dianjurkan membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun riwayat yang menyatakan pertambahan seperti Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal muslimin, ya. Tapi cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena ini kadang ada sebagian orang yang mungkin belum tahu, atau ada yang sudah tahu tapi dianggap remeh, Pak. Padahal pahalanya besar. Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyempurnakan wudu setelah wudu kemudian dia menadahkan kedua tangannya berdoa, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah tasya, maka melainkan akan dibukakan 8 pintu surga bagi dia dan pilih masuk dari mana saja. Ini kalau ada waktu setelah wudu. Jadi jangan buru-buru. Ya, padahal waktu kita kalau dibilang ya mungkin banyak, Pak ya. Ada setelah wudu kemudian dia berdoa. Bila mampu menghadap kiblat silakan.
Bila tidak, nggak apa-apa. Tapi dia berdoa terlebih dahulu sebelum dia memulai solat yang dilakukannya. Nah, seperti itu jamaah yang kami muliakan. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan dari Umar, an Umar radhiyallahu an, dari Umar semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin yatawaddu fayasbaghil wudu, ya, maka tidaklah salah seorang dari kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Apa kata Nabi? Kemudian dia mengucapkan atau berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati atsamaniyata sya', maka akan kecuali dibukakan 8 pintu surga bagi dia. Yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh bebas pilih masuk dari mana aja, silahkan, karena sudah dipersilakan, diberikan. Dan ini yang Nabi SAW sampaikan, bahwa orang yang memiliki waktu setelah wudhu hendaknya berdoa dengan syahadat yang tadi diajarkan kepada kita dari bentuk doa setelah wudhu tadi. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya juga boleh doa yang lain, seperti dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, man tawaddu'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika, siapa yang berwudu kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini kalau ada kita mungkin banyak umum kita gunakan ketika kafaratul majlis, ya, atau kifaratul majlis. Tapi ini adalah di antaranya. Tapi umumnya apa tadi? Syahadat saja cukup sudah, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah cukup seperti itu, Pak. Salatul rakatain ba'dal wudu. Nah, setelah itu jika masih ada luang waktu sebelum iqamah, ya, maka salat 2 rakaat wudu, ya, 2 rakaat wudu. Li hadis Utsman, sebagaimana hadis Utsman, ia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwi wudu'i hadza, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti ini. Kemudian berkata, man tawaddu'a nahwi wudu'i, siapa saja yang berwudu seperti wuduku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qama faraka'a raka'ataini, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsa ghafara lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa. Hadis ini, Pak, diriwayatkan oleh periwayat hadis yang sudah muhadditsain, atau kalau dalam bahasa lain disebut asy-syaikhani. Ya, 2 periwayat yang sudah sangat masyhur, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nama Imam Bukhari sendiri aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dari Bukhara asalnya, yang akrab kita kenal sekarang Uzbekistan. Imam Muslim sendiri pun punya nama asli, namanya Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Warad Al-Kushairi An-Naisaburi, dari Naisabur. Di mana Naisabur? Sekarang kita kenal di Khurasan, Pak. Nah, ini 2 periwayat hadis yang sangat masyhur, saya kira, ya Pak, ya. Siapa yang enggak kenal dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim? Mereka mengatakan wudu, dalam hadis ini dicantumkan pada hadis-hadis mereka bahwa Nabi mengatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku kemudian salat 2 rakaat saja, maka ghafara lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kalau kita sebutnya dengan salat apa, Pak? Wudu, ya. Salat sunnah wudu 2 rakaat. Baik, jamaah yang kami muliakan. Juga misalnya datang dari sahabat Abu Hurairah yang memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal, inda salatis subuh, ketika salat subuh, ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi arji amalin amalathu fil Islam, fa inni sami'tu duffan 'alaika baina yadayya fil jannati. Nah, ini sudah umum, Pak, ya. Sudah kita sering dengar kisahnya tentang Bilal, ya, muazzinnya Nabi SAW. Salah satunya selain Abdullah bin Ummi Maktum, kan ada 2, Pak, ya. Ada Abdullah bin Ummi Maktum, ada Bilal bin Rabah.
ya. Maka Bilal merabah ini, kisah ini sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal. Bagaimana kisah dia ketika Nabi SAW Isra wal Mi'raj itu mendengarkan adanya duf. Duf itu apa? Alas kaki atau trompa kaki, ya, trompanya si Bilal itu disebutkan sudah ada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi kemudian kembali dan bertanya kepada Bilal, "Akhbirni, kabarkan kepadaku, beritahu aku," kata Nabi SAW, "apa yang kau lakukan, amalan apa dalam Islam sehingga saya dengar ya suara trompamu itu sudah ada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala." Nabi bertanya kepada Bilal. Ya, kemudian Bilal menjawab apa? Kemudian dia mengatakan, "Ma'amiltu amalan arji indi anni lam atatahharu tuhuran fi sa'atin min laili awin naharin illa sallaitu bidzalika at-tahur." Aku tidak punya amalan apapun wahai Rasul, kecuali setiap kali saya habis wudu pasti saya melakukan salat 2 rakaat yang disebut dengan salat apa tadi? Wudu. Baik itu di waktu malam maupun di waktu siang hari, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Bilal. Inilah ternyata kunci keistimewaan yang dimiliki. Karena memang kita tahu Pak, para sahabat itu semuanya istimewa ya, kita tahu. Tapi masing-masing mereka punya amalan-amalan tertentu Pak. Mereka masing-masing punya sesuatu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sangat luar biasa Pak. Dengan dia berwudu dan dia tidak pernah meninggalkan untuk kemudian melakukan 2 rakaat wudu dari setiap habis kali wudu. Ini Nabi sampai bertanya kepada Bilal, "Ya, akhbirni bi'amalin." Ya, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan dalam Islam yang engkau kerjakan. Maka dia mengatakan, "Tidak ada amalan apa. Apapun nggak ada, kecuali itu diantaranya yang paling sering saya kerjakan adalah 2 rakaat salat setelah wudu dengan sempurna." Tapi wudunya kita perhatikan kembali kepada wudu dan cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah yang kami muliakan, Masya Allah, ini berkaitan tentang sunnah daripada wudunya. Baik. Kemudian ada yang disebut di dalam bab wudu juga kita kenal dengan nawaqidul wudu. Apa itu Pak? Pembatalnya. Maka setelah kita menyempurnakan wudu, kita pun harus tahu ada sebab-sebab yang menjadikan batalnya wudu. Kalau seandainya batal wudu, maka dia tidak bisa melakukan salat, karena salat yang tidak dilakukan dengan bersuci tidak diterima. Kemarin di awal pertama kali pertemuan kita sampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, "La tuqbalu salata man ahdasa hatta yatawadha." Tidak akan diterima salat salah seorang dari kalian sampai dia berwudu. Atau dalam riwayat, "La yaqbalu salata ahadikum hatta yatatahharu." Ya, bighairi tahurin, maaf. Tidak diterima wudu salat salah seorang dari kalian jika dia tidak bersuci terlebih dahulu. Jadi kalau itu dia nggak bersuci, ya tidak akan diterima salatnya. Sekalipun maaf sudah mandi, sudah bersih, pakai wangi-wangian luar biasa, tapi nggak wudu, tetap nggak sah salatnya. Kenapa? Merupakan salah satu di antara yang diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah salat di antaranya. Ya, jadi hendaknya kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja Pak yang menjadi pembatal wudu? Nawaqidul wudu. Yang pertama, al-awwal khurujul baul awil ghaid awil rih minas sabilain. Umum ini sudah Pak. Kita tahu, maaf, BAB ya, atau keluarnya sesuatu dari 2 jalur yang disebut dengan kubul dan dubur, bagian depan maupun bagian belakang. 2 jalur ini termasuk ar-rih. Apa itu? Angin. Maaf, buang angin, baik yang bersuara maupun tak bersuara. Kalau yang tak bersuara biasanya mematikan Pak. Kalau yang bersuara ya maupun tidak bersuara dan dia yakin, kemudian dia mendengar atau mencium bau dari angin yang keluar dari dubur tadi, maka batallah wudunya, termasuk batal wudu. "Oh sayang Ustaz, salat saya udah rakaat terakhir nih, saya nahan boleh nggak Ustaz?" Nahan kentut. Nah ini nahan kentut ini bahasa oleh para ulama. Ada yang menahannya secara berlebihan dengan kencang, ada yang menahannya biasa saja. Maka yang dibahas oleh para ulama itu yang membatalkan adalah menahan secara keras. Ada orang begini Pak, kadang lagi sholat udah rakaat terakhir tuh, awalnya begini, udah mulai begini, wah rapat tuh untuk nahan tuh. Nah ini secara begini nggak boleh Pak. Kalau nahannya terlalu kencang, ini tidak boleh kata para ulama. Hendaknya dia lebih baik membatalkan. Sayang Ustaz, rakaat terakhir ini
Ya, apa mas Pak? Ulang daripada tidak diterima nanti ibadah yang kita lakukan karena harus bersuci. Ulang saja, tidak masalah. Ya, tapi kalau seandainya misalnya Pak ada orang nih, dia sudah berwudu, tapi dia ragu. Selama dia tidak mendengarkan suara, kemudian tidak mencium bau dari angin yang keluar tadi, apa yang harus dilakukan Pak? Wudu lagi apa enggak? Enggak, yakinkan, mantapkan. Selama dia tidak mendengar, maka ada sebuah kaidah mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Itu dalam sebuah kaidah disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak dapat dikalahkan dengan yaitu keraguan. Selama dia tidak dengar dan tidak mencium, udah. Tapi tadi kayaknya saya ragu deh. Apakah saya kentut atau tidak, kan begitu. Nah ini tetap dia harus mantapkan. Selama dia memang tidak mendengar dan tidak mencium itu, maka dia mantapkan dan tidak perlu wudu kembali. Al-yaqinu la yazulu bisyak, ini kaidahnya. Maka dia mantapkan untuk melanjutkan salatnya atau ibadah yang dia lakukan dengan wudu yang dia miliki saat itu. Ini yang pertama ya Pak ya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ada ayat atau dalil yang menunjukkan keluarnya dari dua jalur termasuk ghaid. Itu apa? Pup ya kalau bahasa ininya gitu ya, kotoran yang keluar dari dubur. Maka jelas walaupun sudah dicuci, dia harus tetap bersuci kembali dengan cara berwudu. Al-ghaid kinayatan 'anil qada'il hajah. Ya ini sebuah kinayah terkait tentang hajat yang dikeluarkan oleh manusia. Siapa di sini enggak punya hajat seperti semua tentu punya. Itu juga kalau bisa dibilang nikmat ya nikmat, Pak. Coba bayangkan kalau kita makan banyak numpuk di sini nggak dikeluar-keluar Pak, ya, Allah kasih nikmat itu, masya Allah banyak sekali bagi kita. Termasuk buang air, buang angin tuh nikmat itu Pak, betul nggak? Iya, coba bayangkan Pak, gembung di sini perut, mau kentut susah Pak, sakit tuh perut Pak, betul nggak Pak? Sakit. Tapi termasuk nikmat yang Allah berikan sehingga bisa keluar itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk buang air kecil, baul. Waqad ajma'al ulama ala intiqadil wudu bi khurujihima, bahwa batallah wudu dengan keluar dari kedua jalur tersebut, minas sabilain al-qubul wad dubur, yaitu bagian depan dan bagian belakang, termasuk tadi ar-rih, yaitu apa? Angin yang keluar, ya, maka dia batal. Wa amma khurujihima min ghairi al-qubul wad dubul kal khuruj min jarh fil muthanati aw al-batn aw fatanaz'a fihi al-ulama faman i'tabara al-kharij wahdah. Ya, memang ini berkaitan tentang selain dari keduanya, kubul dan dubur, ini berkaitan tentang sesuatu yang sifatnya misalnya darah atau karena sebab sesuatu yang keluar karena mau apa Pak? Yang dari dubur keluar darah, ambeien ya, apa bahasanya? Ambeien ya Pak ya. Nah, seperti itu bisa juga termasuk penyakit kan. Nah, di sini banyak sekali pembahasan para ulama terkait tentang hal tersebut. Kemudian jamaah yang perlu kita perhatikan, di antaranya yang membatalkan wudu atau nawaqidul wudu yang kedua, khurujul mani wal wadi wal madhi. Keluarnya sperma, al mazi wal wadi. Kalau mungkin ada yang belum tahu, kita terangkan kembali Pak. Yang dimaksud dengan al mazi itu biasanya disebabkan syahwat, baik laki maupun perempuan. Ya namanya manusia punya syahwat ya Pak ya. Maka bergejolaknya syahwat, ya, kemudian sebelum keluarnya yang disebut sperma, maka itu ada cairan putih bening Pak, ya, itu disebut dengan mazi. Walaupun dia belum ejakulasi, maka kemudian itu disebut dengan mazi. Nah, status mazi dan wadi ini kata Nabi SAW, dia najis, dia harus wudu tapi tanpa mandi. Sekali lagi, gak perlu mandi, kecuali kalau sudah keluar sperma baru mandi. Kenapa? Statusnya dia junub. Ya, jelas ya Pak ya. Jadi kalau mazi dan wadi, dia najis dan dia cukup mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudu seperti wudu salat. Sudah. Tapi dicuci dulu. Kenapa? Dia termasuk sesuatu yang najis kata para ulama. Al-wadi wal mazi. Khurujul mani naqidu ijma'an. Keluarnya sperma ini adalah pembatal menurut kesepakatan dan wajib mandi.
Wajib mandi, ya. Kama sayati, nanti akan dibahas kata beliau di bab yang tadi kita ringkas Pak ya. Dalam bab tohara itu ada bab wudu, ada bab mandi. Nah, nanti di bab mandi kita akan lebih spesifik membahas tentang tata cara mandi ataupun apa yang menyebabkan orang harus mandi, ya. Bukan hanya ketika keluarnya sperma tadi, termasuk nanti banyak hal ketika dia terjadi salah satu dari yang menyebabkan dia mandi saat itu. Kemudian wa kullama yujabul ghusl yubtilul wudu, dan setiap yang mewajibkan dia mandi maka pasti batal wudunya. Maksudnya gimana Pak? Ada orang sudah wudu, ya. Kemudian ternyata dia mungkin suami istri berhubungan, keluar ya ejakulasi, maka kemudian dia kan wajib mandi, pasti wudu otomatis apa? Batal. Otomatis gak bisa lagi digunakan untuk ibadah misalnya. Dia harus mandi dulu. Jadi sebaliknya Pak, mungkin ada pertanyaan timbul. Saat kalau kita sudah mandi nih, lagi saat kondisi kita junub, kita mandi. Kan ada sunnah mandi itu, kita wudhu dulu setelah membersihkan semua kemaluan kita dan mencuci tangan kita mandi kan Pak? Berwudhu seperti wudhunya sholat. Nah, apakah setelah kita mandi itu wajib untuk berwudhu lagi atau tidak? Para ulama mengatakan, menyimpulkan bahwa mandi besar atau mandi janabah itu ketika dia selama tidak ada hal-hal yang menjadi pembatal wudhu terjadi pada diri dia, maka nggak perlu wudhu lagi. Nggak perlu wudhu lagi. Ini ada sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Jadi kenapa? Yang besar itu dapat menghilangkan yang kecil. Karena dengan cara dia mandi besar, maka yang kecil otomatis juga dia tidak tidak hilang. Artinya dia boleh untuk melakukan ibadah. Tapi tadi syaratnya, kalau seandainya dia tidak ada hal-hal sebab yang membatalkan wudhu. Seperti apa tadi? Habis mandi dia mau air, ya batal. Habis mandi besar, mandi junub, kemudian dia misalnya kentut, misalnya, ya batal. Habis mandi dia kemudian menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya secara langsung tanpa adanya pembatas, maka batal. Seperti itu. Nah, jadi kalau tidak ada hal-hal yang menyebabkan pembatal wudhu, maka setelah dia mandi karena diawali sudah wudhu, tidak perlu wudhu, nggak apa-apa. Tidak masalah, ini sebagian para ulama mengatakan. Ya, kemudian pembatal yang ketiga Pak, ats-tsalisu an-naumul mustaghraq. Apa itu naumul mustaghraq? Tidur yang lelap. Ada orang tidur sampai ngorok-ngorok, Pak. Nah, walaupun nanti dalam mazhab Syafi'i itu tidur yang dalam kondisi bukan dalam keadaan duduk ihtiba. Ada ada al-qurfusa, ada ihtiba, ada tarabbu. Duduk tarabbu itu duduknya Nabi Pak, termasuk. Duduk apa tarabbu? Duduk bersilah. Ada duduk yang disebut dengan duduk al-qurfusa. Al-qurfusa atau ihtiba duduknya seperti ini Pak. Nah, ini dalam kondisi seperti ini. Ini namanya qurfusa. Nabi duduk seperti ini. Kecuali dalam kondisi keadaan yang dilarang kapan Pak? Saat ketika mendengarkan khutbah Jumat, tidak boleh ini. Ya, khutbah Jumat saat imam sudah naik mimbar, laki-laki yang mendengarkan itu nggak boleh duduk seperti ini. Tapi di luar sholat Jumat ini Nabi pun lakukan boleh. Sebagai apa ini Pak? Kalau sekarang kan nyender enak Pak ya, tembok banyak apa. Nah, dulu itu zaman Nabi bisa juga dengan kain yang beliau pakai diikat ini untuk menyandar. Untuk apa? Menyandar. Namanya duduk al-qurfusa atau ihtiba. Nah, sementara duduk seperti ini, duduk sila bahasa kita, ini istilah bahasa Arabnya duduk tarabbu. Ada juga yang disebut dengan duduk dalam ibadah, duduk iftirash. Ya, duduk iftirash yang kita tahu seperti ini kan. Dan duduk tawaru, yaitu tasyahud akhir. Nah, ini duduk tawaru. Baik, nanti kita lain waktu akan bahas Pak ya, berkaitan tentang duduknya Nabi SAW. Yaitu tidur yang membatalkan wudu. Ikhtilafat al-athar al-waridatu fil wudu'i minan naum wa ta'aradat zahiriha. Ya, ini yang kesimpulannya Pak. Duduk sampai dia tidak sadar, apalagi ada sesuatu yang jatuh dari dia, artinya dia nggak sadar sama sekali, maka ini membatalkan termasuk daripada wudu ya. Walaupun memang ada beberapa persisian. Kemudian di antaranya lagi yang membatalkan wudu, kita singkat saja Pak ya karena berkaitan dengan waktu. Al-khamis yang berikutnya adalah yang membatalkan wudu, di antaranya masuz zakar. Ya, menyentuh kemaluan.
maka ini termasuk yang membatalkan wudu dengan tanpa ada tanpa ada alas ya, secara langsung kulit dengan kemaluan ya. Masul farj bila hail sawaan bi syahwa au biduni syahwah, baik itu dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, bersentuhan langsung dengan kulit atas kemaluannya tadi. Kalau pakai alas gimana Ustaz? Enggak. Tapi yang dia tidak pakai alas secara langsung, baik itu pakai syahwat ataupun tidak pakai syahwat, maka dia batal. Min nawaqidul wudu, termasuk dari pembatal wudu. Baik, jamaah yang kami muliakan. Al-mar'atu idza ini insyaallah bulan depan ya Pak ya, karena ini cukup panjang. Kita akan lanjutkan. Yang ini memang sudah menjadi perselisihan yang cukup lama sekali ya, bahkan di masa itu ya, para a'immah kita terkait apa? Nyentuh perempuan ya, atau kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan nanti kita akan bahas suami istri. Seringkali ini timbul pertanyaan, batal nggak sih Ustadz? Kalau dalam mazhab Syafi'i sudah pasti batal. Tapi dalam mazhab mayoritas seperti Imam Malik dan Imam Ahmad ada beberapa nanti penjelasan terkait tentang apakah dia batal atau tidak. Imam Malik mensyaratkan kalau pakai syahwat misalnya. Ya, walaupun itu dengan istri. Nanti kita akan bahas di bulan depan secara mendetail, karena ini kita akan masuk pada kaedah-kaedah, kemudian juga dalil-dalil secara spesifik karena berkaitan dengan waktu. Insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan tentang bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram apakah membatalkan wudu, dan bagaimana kita melihat perbedaan perselisihan di kalangan para a'immah kita dalam hal tersebut. Jadi jangan sampai nanti kemudian kita ribut terus terkait tentang sentuh ini Pak, karena memang kita harus bahas ini ya, walaupun memang tetap ya pasti akan terjadi perselisihan. Ada yang tetap dia mengatakan mengambil pendapat mayoritas kalau tidak batal, ada yang mengatakan dia batal. Ya ini sampai kapanpun itu Pak seperti itu. Tapi kita akan insyaallah hanya menjelaskan, merinci ya kalau bahasa kita, kenapa sebab batal dan kenapa disebutkan sebab tidak batal, apa dalil-dalilnya. Insyaallah biiznillah taala pada bulan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Semoga pertemuan kali ini membawakan ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih saya mohon ampun kepada Allah atas kejahilan ataupun kekeliruan yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.